belum Mbak. Oh, oke. Bisa diceritakan Ibu bagaimana awal usaha pribadi? Sudah ya. Ya. Waduh, ini ya kan Mbak. Itu tadi usaha tahun 2005, terus sampai 2020 terus ibunya dirawat, terus 2000 kan tutup COVID, 2021 saya buka lagi dengan sistem satu sama tidak urus lagi apa dia. Terus bagaimana perkembangan usaha dari sejak pertama kali berdiri hingga sekarang? Perkembangan usaha bagaimana sih jalan terus, maksudnya ya hobi juga ada, cuma ya nggak terlalu amat, nggak terlalu banyak lah Mbak. Mungkin kalau bisa ditekan dengan biaya operasional karena tidak selalu tempat itu. Bagaimana cara Ibu mengelola SDM dan sistem operasional dalam menjalankan usaha? Mengelola SDM ya gaji umum, maksudnya jam kerja juga maksudnya sesuai jam kerja dulu ya, dari pagi sampai sore. Untuk laundry sendiri kalau hari biasa buka jam 9 tutup jam 5 sore, dan itu cukup sih karena itu kalau di laundry yang lain sampai malam ya, sampai jam 8 sampai jam 9 jam 10, bagi saya cukup itu aja sih, 8 jam kerja dan cukup itu aja Mbak. Bagaimana strategi keuangan yang digunakan untuk menjaga stabilitas usaha? Strategi keuangan maksudnya gimana? Dalam apa namanya, mungkin dari waktu COVID itu menurun, terus setelah COVID itu naik. Waktu COVID ya nggak ada usaha ya jelas mau pendapatan ya. Terus sudah COVID ya bisa nutup sih, insya Allah bisa nutup lah, merasa cukup aja Mbak, pokoknya yang penting itu. Seperti apa strategi pemasaran yang diterapkan untuk menarik pelanggan? Saya jarang promosi, itu jarang ya, kebanyakan kita ketok-ketok dari mulut ke mulut, jarang itu promosi Mbak. Ya Instagram sih ada, kalau di kos-kosan nanti di follow ya. Ada itu adminnya itu aja anak saya yang bikin, si Kosal Malaysia itu yang bikin. Jadi kalau si mainan IG juga gaptek Mbak, nggak paham. Bagaimana cara Ibu menentukan harga jualnya? Betul, sebelum saya ini kan saya survei dulu, saya menyesuaikan tadi harga dengan harga umum. Saya nggak berani terlalu rendah, juga nggak berani terlalu tinggi. Iya, mungkin pada saat awal-awal buka dulu ya, atau awal-awal buka kemarin sudah COVID, ya mungkin ada diskon. Misalnya waktu itu harganya untuk drop off kan 12. Nah, itu saya turun di 10.000 gitu. Tapi itu hanya bulan seminggu aja kok Mbak, sudah itu juga enggak lagi. Aku sudah ini lagi. Apa keunggulan dari usaha ini dibandingkan dengan usaha yang lain? Keunggulannya mungkin bisa cepet ya, Iya. stres ya, karena nggak dijemur tadi kan, Iya. dari masak mesin cuci, langsung mesin pengering, dan kita tidak dicampur dengan baju-baju yang lain. Gitu. Mungkin ya bagi orang yang mungkin harga dicampur dengan tidak itu tetap beda ya, tapi kan itu juga untuk menjaga privasi konsumen, bukan hak saya juga kan, bukan hak yang pegawai saya juga, mesti saya kembalikan. Maka saya tanamkan tadi, saya nyari pegawai pokoknya yang penting kamu harus jujur, udah apa-apa, saya penting mau diajari, dia mau maju, it's okay, nggak masalah gitu. Maka waktu itu pernah saya menemukan kartu ATM, terus SPNK, kunci motor, sering banget kayak gitu. Itu saya kembalikan. Tapi kalau aku kan mesti kondangan ya, ini tidak siapa kan, karena satu mesin itu tadi kan, mungkin boleh si iki, terus semua saya kondangan kembalikan, nanti mengambil dikembalikan. Ya saya tak tampak, Mas atau Mbak ini loh ada kartu ATM ini. Waduh, terima kasih. Kalau misalnya rusak ya nggak tahu ya, misalnya karena chipsnya ATM
jadi nggak bisa dipakai ya. Dan itu bukan salah saya juga kan, kalau kadang-kadang kalau pas kayak gitu tuh namanya baju kotor ya, masih pakai masker, masih pakai sarung tangan, selalu itu kadang-kadang ya kita sendiri manusia jijik ya mbak ya, gila gitu ya udah langsung kita masukkan aja. Nanti pasti saya memberikan